Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Di sini saya Avatar Sahabat Mat Official hadir untuk menyapa Anda. Selamat bergabung bersama Sahabat Mat Official, sebuah channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan berbagai tutorial kreatif, inovatif dan inspiratif terkait perkembangan IT. Mari kita terus belajar dan belajar, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ingat, iman tanpa ilmu adalah seperti orang yang lumpuh, dan sebaliknya, berilmu tanpa memiliki iman laksana orang yang buta. Untuk yang baru bergabung di channel ini, silakan bisa tekan tombol subscribe-nya, dan kita ucapkan terima kasih kepada yang berkenan like, komen, dan share video ini pada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga menjadi bagian dari amal soleh kita. Selengkapnya, mari kita ikuti sajian Sahabat Mat Official pada episode kali ini dengan seksama dan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk episode kali ini. Kita akan membahas sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Kalau pada episode sebelumnya kita telah belajar sifat perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan jumlah dari M dan N. Kita masuk di sifat yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Melalui pengamatan beberapa kasus empiris yang kemudian nanti kita coba menggunakan bilangan yang sifatnya umum. Kita mulai dari yang pertama, 5 dipangkatkan 7 dibagi 5 dipangkatkan 4. Ingat bahwa di dalam matematika pembagian selain tanda titik 2, kita mengenal pembagian dengan tanda per, yaitu berupa ruas garis melintang. Maka ini kita tulis dengan tanda per, 5 pangkat 7 per 5 pangkat 4, yang mana per ini adalah mewakili tanda bagi, karena tanda bagi itu bisa titik 2, bisa dengan tanda per ini. Bagian pembilang 5 pangkat 7 kita uraikan berdasarkan definisi. 5 pangkat 4 bagian penyebut juga kita jabarkan berdasarkan definisi. Pembilangnya 5 pangkat 7 adalah perkalian 5 berulang sebanyak 7 faktor. Bagian penyebut 5 pangkat 4 berarti perkalian 5 dengan diulang sebanyak 4 faktor. Pengulangan atas 7 faktor, pengulangan bawah 4 faktor. Yang besar ini kita pecah menjadi 2 kelompok, yang mana faktor pertama sama dengan faktor penyebut, sedangkan faktor yang kedua adalah sisanya. Maka 7 ini kita pecah menjadi 4 dan 3. Nah, seperti ini. 5 pangkat 7 kita pecah menjadi perkalian 5 diulang sebanyak 4 faktor dikalikan perkalian 5 diulang sebanyak 3 faktor. 7 menjadi 4 dan 3. Yang bawah tetap. Kemudian di sini antara pembilang dan penyebut ada perkalian berulang yang sama, yaitu sama-sama 4 faktor. Ini kita bagi dengan kita beri tanda coret sehingga hasilnya adalah 1. Maka tentu hasil akhirnya adalah sisa yang di belakang ini,
yaitu perkalian 5 sebanyak 3 faktor. Yang mana perkalian 5 dengan diulang sebanyak 3 faktor ini kita kembalikan kepada definisi, dapat dinyatakan sebagai bilangan berpangkat 5 pangkat 3. Kita lihat hubungan antara pangkat yang terakhir yaitu 3 dengan bilangan pangkat untuk faktor pertama yaitu 5 pangkat 7 dan faktor yang kedua yaitu 5 pangkat 4. 7 dan 4, 3. Itu ternyata ada hubungan 3 ini adalah perolehan dari 7 dikurangi 4. Maka kita tulis 5 pangkat 7 dikurangi 4. Apakah polanya akan konsisten semacam ini? Kita coba untuk contoh yang lain. Yang kedua, negatif 3 dipangkatkan 5 dibagi negatif 3 dipangkatkan 3. Kita nyatakan sebagai pembagian dengan tanda per. Kita jabarkan bagian atas dan bawah menjadi perkalian berulang sesuai dengan definisi. Kemudian bagian pembilang perkalian dengan mengulang negatif 3 sebanyak 5 faktor. Sedangkan penyebutnya adalah perkalian negatif 3 dengan pengulangan sebanyak 3 faktor. Yang bagian pembilang kita pisahkan 5 ini menjadi 3 dan sisanya yaitu 2. Nah, 3 faktor dan 2 faktor. Yang 3 faktor ini kita bagi dengan 3 faktor yang bawah, maka akan tersisa 2 faktor yang di belakang. Maka kita dapatkan hasil perkalian negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 2 faktor yang berdasarkan definisi dapat dinyatakan sebagai perpangkatan negatif 3 berpangkat 2. Kita lihat apakah 2 ini merupakan hasil pengurangan dari pangkat faktor pertama dan kedua. 5 dikurangi 3 apakah 2? Oh iya benar. Berarti negatif 3 pangkat 2 itu memang hasil perolehan dari basis negatif 3 dipangkatkan 5 dikurangi 3. Ternyata polanya konsisten seperti contoh yang pertama tadi. Yaitu ketika kita melakukan operasi pembagian dua buah bilangan yang basisnya sama, di sini sama-sama negatif 3. Hasil akhirnya adalah bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya adalah selisih dari pangkat keduanya. Nah, kalau dari dua kasus ini kita masih merasa kurang yakin, untuk lebih meyakinkan kita menggunakan bilangan yang sifatnya umum. Menggunakan bilangan berpangkat yang sifatnya umum, yaitu dengan menggunakan variabel. Ini kita buat di nomor 3, A pangkat M dibagi A pangkat N. Kita lakukan dengan langkah-langkah yang sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Nyatakan sebagai bentuk pembagian dengan tanda per. Pembilang dan penyebut kita jabarkan berdasarkan definisi. A pangkat M adalah perkalian A dikali A dikali A diulang sebanyak M faktor. Sedangkan bagian penyebut A pangkat N kita nyatakan sebagai A dikali A dikali A sebanyak N faktor pengulangannya. Kita asumsikan bahwa nilai N ini adalah kurang dari M. Ya, kita asumsikan nilai N ini kurang dari M. Maka untuk nilai M ini bisa kita pecah menjadi N ditambah sisanya. Kalau dari nilai M ini kita ambil kelompok pertama yaitu N, maka sisanya tentu M dikurangi N, namanya sisa. Berarti kalau semula M kemudian diambil N, maka sisanya dapat dinyatakan sebagai M dikurangi N. Untuk N faktor dan N faktor, pembilang dan penyebut, bisa kita coret. Sehingga hasil akhirnya adalah perkalian bilangan A yang diulang sebanyak M dikurangi N faktor. Dan perkalian A dikali A dikali A dengan diulang sebanyak M dikurangi N faktor ini berdasarkan definisi
dapat dinyatakan sebagai perpangkatan bilangan A dengan pangkat banyak pengulangan faktornya, yaitu M dikurangi N. Nah, maka ini menjadi sifat umum. Karena apa? Kita menggunakan variabel. Variabel itu sifatnya umum, bisa diganti dengan berbagai macam bilangan. Cuman di sini sekali lagi kita beri catatan di sini, kita untuk nilai A-nya itu bilangan bulat, bisa positif, negatif. Untuk M dan N-nya sementara kita mengambil M dan N bilangan bulat yang positif. Walaupun nanti pada akhirnya ini akan berlaku untuk semua bilangan real. Tapi karena untuk di tingkat SMP, biar kita tidak terlalu sulit membayangkan, kita fokus dulu di bilangan bulat positif untuk pangkatnya. Untuk basisnya boleh bulat positif, boleh bulat negatif. Ayo berlatih. Oke, isilah titik-titik pada soal berikut. Negatif 2 dipangkatkan 7 dibagi negatif 2 dipangkatkan 4 sama dengan negatif 2 dipangkatkan titik-titik dikurangi titik-titik. Kita kurangkan pangkat 7 dan 4 ini kita isikan. Ya, 7 dikurangi 4 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Berikutnya B, 4 dipangkatkan 5 dibagi 4 dipangkatkan 3. Hasilnya sama dengan 4 dipangkatkan titik-titik dikurangi titik-titik. Kita isikan 5 dikurangi 3. Hasilnya 4 pangkat 2. C, dengan cara yang sama, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 akan sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 1. Untuk bilangan 3 pangkat 1 ini, pangkat 1 lazimnya tidak ditulis sehingga cukup ditulis 3 saja. Berikutnya untuk D, P pangkat 9 dibagi P pangkat 4 tentu akan sama dengan P berpangkat selisih dari 9 dan 4 sama dengan P pangkat 5. Oke, ini adalah contoh-contoh yang masih sangat dasar. Sekarang kita coba untuk lebih mendalami lagi melalui pembahasan soal-soal berikut. Yang pertama, sederhanakan bentuk-bentuk pembagian berikut. Oke, ada A dan B. Kita kerjakan dulu untuk A, yaitu B pangkat 7 dibagi B pangkat 3. Kita selesaikan berdasarkan sifat yang kedua tadi, yaitu sifat operasi pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama. Hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan basis tetap, pangkatnya adalah selisih dari pangkat bilangan yang dibagi dikurangi dengan pangkat bilangan yang membagi. Berarti sama dengan B pangkat 7 dikurangi 3 sama dengan B pangkat 4. Untuk yang B, 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 9 per 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, di sini ada perkalian pembagian. Untuk perkaliannya ini basisnya berbeda, maka tidak bisa kita menggunakan sifat perkalian. Kalau begitu kita fokus di pembagiannya. Dan dalam pembagian ini kita kelompokkan untuk pembagian bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama. Untuk 3 pangkat 7 dia punya basis sama dengan 3 pangkat 3. 5 pangkat 9 punya basis sama dengan 5 pangkat 6. Ini harus kita kelompokkan per basis menjadi pembagian dari kelompok yang basisnya sama. Kita kelompokkan seperti ini. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 3, kita tulis 3 pangkat 7 per 3 pangkat 3.
Kemudian kita kalikan untuk kelompok yang kedua, yaitu 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 6. Kita tulis 5 pangkat 9 per 5 pangkat 6. Kemudian masing-masing pembagian dengan basis sama, kita gunakan sifat pembagian, bahwa pembagian dengan basis sama hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan basis tetap, pangkatnya adalah selisih dari pangkat keduanya. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat selisih dari 7 dan 3. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 6 menjadi 5 pangkat selisih 9 dan 6. Maka untuk yang pertama, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 3. Dikalikan kelompok yang kedua, 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 9 dikurangi 6. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 4 untuk kelompok yang pertama dikali kelompok yang kedua 5 pangkat 3. Nah sekarang 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kenapa? Tidak bisa kita menjumlahkan 4 dan 3 kemudian basisnya berapa? 3, 5, 15, nggak ada sifat itu. Tidak ada sifat itu. Maka ini ya sudah paling sederhana. Karena apa? Basisnya berbeda. Kalau basisnya berbeda, tidak berlaku sifat yang kita bahas tadi. Agar tidak terjadi kerancuan, perlu saya garis bawahi di sini bahwa sifat-sifat yang kita bahas tadi adalah sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama dan sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Kalau basisnya berbeda, tentu tidak berlaku sifat yang kita bahas tadi. Oke? Clear ya? Baik. Soal yang kedua. Tentukan bentuk sederhana dari operasi perpangkatan 108P pangkat 3 Q pangkat 7 dikali 18P pangkat 5 dibagi 36P pangkat 2 Q pangkat 3. Ini sudah campuran operasi perkalian dan pembagian. Nah, bilangan-bilangan 108, 18, 36 ini kita nyatakan sebagai bentuk bilangan berpangkat. Untuk memudahkan, baik 108, 18, dan 36 ini kita jabarkan dengan pohon faktor sehingga akan memudahkan kita untuk menyatakan sebagai bentuk perpangkatan bilangan. Kita mulai dari 108-nya. Nah ini 108, kalau diuraikan dengan pohon faktor akan kita dapatkan seperti ini. Saya tidak akan membahas secara detail karena ini sudah kalian dapatkan di kelas 7. Di SD juga sudah dapat. Maka 108 ini bisa kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 yang istilahnya adalah faktorisasi prima. Berikutnya untuk yang 18, kita ambil tempat di sini. Ketika diuraikan dengan pohon faktor, dapat kita nyatakan sebagai faktorisasi prima 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Kita lanjutkan untuk yang 36. Kita dapatkan faktorisasi prima yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka soal ini untuk 108, 18, dan 36-nya kita ganti dengan nilai-nilai dari faktorisasi primanya. Nah, seperti ini. 108-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, P pangkat 3, Q pangkat 7, kita tulis P pangkat 3 kali Q pangkat 7. Kalinya kita tulis titik saja. Tidak ditulis titik juga tidak apa-apa. Kemudian 18, 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2, P
P pangkat 5 tetap. 36, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, P pangkat 2, Q pangkat 3, kita tulis P pangkat 2 titik Q pangkat 3. Selanjutnya, kita kelompokkan faktor-faktor yang basisnya sama. Ya, faktor-faktor yang basisnya sama sebagai bilangan berpangkat yang sejenis, katakanlah begitu. Ini untuk 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2 kita tulis tersendiri. Berikutnya kelompok basis 3. Ini 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Kita lanjutkan dengan basis P. P pangkat 3 kali P pangkat 5 per P pangkat 2. Dan yang terakhir adalah basis Q. Q pangkat 7. Di sini tidak ada. Per Q pangkat 3. Nah, sekarang masing-masing kita sederhanakan dengan menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama dan sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama. Kita lihat di sini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 2. Ini menjadi ini. Dikali berarti pangkatnya dijumlahkan 2 tambah 1 dibagi maka pangkatnya dikurangi. Kelompok yang basis 3 berarti kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat dengan basis 3, pangkatnya 3 ditambah 2 karena perkalian dikurangi 2 karena pembagian. Untuk P kita nyatakan sebagai P pangkat 3 ditambah 5 karena perkalian dikurangi 2 karena pembagian. Untuk Q tidak ada perkalian, hanya pembagian, maka langsung kita kurangi. Masing-masing dari bilangan berpangkat, pangkatnya kita sederhanakan. Maka kita dapatkan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 dikali P pangkat 6 dikali Q pangkat 4. Nah, menjadi 2 dikali 3 pangkat 3 P pangkat 6 Q pangkat 4. Oke, selanjutnya 2 dikali 3 pangkat 3 ini bisa kita sederhanakan. Pangkat kita dahulukan sebelum perkalian, maka 3 pangkat 3 dulu adalah 27. 27 dikali 2 54. Bentuk paling sederhana adalah 54 P pangkat 6 Q pangkat 4. Oke. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Tentukan nilai X dari persamaan perpangkatan 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat X sama dengan 729. Ini merupakan pengembangan dari sifat bilangan berpangkat yang kita kombinasikan dengan persamaan yang sederhana ya, sederhana. Baik, kita gunakan sifat untuk menyelesaikan ini. Kita tulis dulu, kemudian kita gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya kita jumlahkan. Untuk yang ruas kanan 729 ini kita uraikan dengan bond faktor dalam rangka kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat. Nah, ini hasilnya. Ternyata 729 ini adalah dapat dinyatakan sebagai 3 pangkat 6. Yang ruas kiri 3 dengan pangkat kita jumlahkan 2X dengan 1X. 1X ini adalah dari X ini ya. X ini artinya 1X. Kita munculkan 1 untuk memudahkan. 2X ditambah 1X itu adalah 3X. Karena kadang kalau ini tidak kita tulis 1, ada sebagian anak yang 2X ditambah X itu sama dengan 2X atau 2X kuadrat. Kan kacau nanti. Maka kita munculkan koefisien 1 ini dalam rangka memberikan penjelasan yang lebih detail bagi kalian yang mungkin belum begitu terampil di dalam operasi penjumlahan
bentuk aljabar. Oke, sekarang kita dapatkan ruas kiri adalah 3 dipangkatkan 3x dan ruas kanan 3 dipangkatkan 6. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bilangan berpangkat dengan basis yang sama yaitu 3. Ketika kita punya persamaan yang mana basisnya sama, maka dapat dipastikan bahwa pangkatnya harus sama. Sehingga dari 3 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 6 ini basisnya sama-sama 3, maka pangkat yaitu 3x dan 6 ini harus sama. Dengan demikian kita dapatkan bentuk persamaan linier satu variabel yang sangat sederhana yaitu 3x sama dengan 6, maka kita bisa menghitung nilai x yaitu 6 dibagi koefisien x 3. Hasilnya x sama dengan 2. Terjawab nilai x yaitu 2. Gimana? Asik kan? Menantang kan? Dan ternyata yang sering kita sampaikan di berbagai kesempatan bahwa yang namanya persamaan linier satu variabel itu dia akan hampir selalu kita gunakan di berbagai topik pembahasan matematika. Maka penguasaan persamaan linier satu variabel ini sangat penting. Karena di berbagai subbahasan kita membutuhkan ilmu penyelesaian dari persamaan linier satu variabel itu. Oke, sementara sampai di sini untuk beberapa contoh. Silakan, ini ada soal bisa untuk berlatih mandiri dalam rangka menguji daya tangkap kalian dari apa yang kita sudah belajar bersama, sekaligus tentu menjadi tantangan buat kalian. Juga untuk lebih pendalaman lagi tentunya ya. Baik, sementara sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi untuk kelanjutan dari sajian di Sahabat Math Official pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.